mendaftar kembali di SMP. Iya, tidak mau ke SMA. Ternyata salah satu penyebabnya adalah QR code-nya yang belum terupdate. Anak-anak atau orang tua pegang QR code yang sebelumnya belum terupdate. Nah, nanti kita akan data siapa-siapa yang siapa anaknya nanti akan diinfokan ke teman-teman wali kelas untuk di-share ke grupnya. Ditunggu Pak. Ya. Ada 29 Pak. Pak Hulis nanti bisa tambahkan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kelulusan, ujian kelulusan dan kenaikan kelas. Pada prinsipnya yayasan mengikuti surat edaran menteri, namun sambil mengamati perkembangan yang ada ke depan untuk menjaga tidak kiosnya anak-anak dalam belajar. Jadi ketika langsung disebar, bisa jadi anak-anak yang semangat belajar menjadi menurun. Nah, itu akan diperkuat oleh surat edaran dari yayasan, tapi belum tahu kapan akan beredar. Nah, oleh karena itu nanti timnya Pak Kamal diminta membantu merumuskan syarat kenaikan kelas dan syarat kelulusan ketika kondisi ini berlanjut terus. Saya dengar di televisi 91 hari itu kemungkinan sampai bulan Mei. Sampai di bulan Mei. Nah, itu untuk antisipasi. Nanti Pak Haji Kamal bisa memberi komentar dan merancang seperti apa itu. Itu yang kedua. Ada kayaknya di atas motor ini online. Tapi Pak Haji Kamal rumahnya tinggi di atas, jangan-jangan suara motor di luar naik ke atas. Nah, kemudian yang ketiga, tadi sempat yang WA-nya Pak Arfa, saya angkat di rapat kepala sekolah, masih belum final infonya, tapi sedang berproses. Kemudian saya kembangkan ke Ibu Samniati, dia sampaikan mungkin kalau bersamaan gaji tidak ini tidak bisa ya, mudah-mudahan di April tapi lebih awal. Kalau selesai minggu ini proses approvalnya. Kalau selesai proses approvalnya minggu ini, dihitung lagi berdasarkan basis-basis masing-masing. Mudah-mudahan di April katanya sudah bisa selesai. Dan bedanya dengan tahun lalu, kalau tahun ini memang sudah ada budgetnya. Kalau tahun lalu cari budget kiri kanan, itu bedanya. Jadi lebih cepat tahun ini. Kira-kira begitu update Pak dari perkembangan. Kita doakan bisa cepat dan petugas-petugas di yayasan sehat walafiat lancar. Itu. Selamat bergabung Bapak Ibu yang baru bergabung. Ya. Nah, kemudian anjuran dari yayasan tetap melakukan disiplin dalam hal menjaga diri dari sisi kesehatan, social distancing itu juga diperhatikan. Kemudian kalau ada teman-teman yang meninggalkan Sorowako lalu kembalinya, itu harus melapor dan disarankan memeriksakan diri kembali. Agak ketat ketika kembali ke Sorowako. Nah, oleh karena itu diharapkan kalau tidak hal penting tidak keluar dari Sorowako. Kalau tidak hal penting sekali. Contoh kalau yang dilamar, nah itu penting sekali. Itu pun dengan kondisi yang memperhatikan social distancing. Kalau misalnya sakit, kita doakan anaknya Pak Ustaz Samad, dia ke Palopo tadi karena anaknya sakit
sakit, demam tinggi, dan istrinya kewalahan sendirian, sehingga beliau cuti mulai besok. Nah, begitu informasi. Nah, beliau nanti Pak Ustadz Samad ketika kembali, saya minta mengkontak saya dulu untuk diarahkan ke rumah sakit, lalu apakah nanti dari EMT Pale menganjurkan untuk karantina di rumah atau bagaimana. Intinya semua orang yang dari luar masuk ke Soraku mengikuti protokoler yang ada di PT Pale, karena YPS ada di bawah PT Pale. Itu selanjutnya. Kemudian yang berikutnya, masker sudah berapa diproduksi? Tadi sengi ibu istri buat. Sudah dapat sendiri, Pak, ya? Iya. Iya. Memang masker itu tidak harus dari kain juga bagus. Iya. Itu dari saya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, selamat bergabung. Yang baru bergabung, silakan kalau ada informasi. Saya ingin update lagi, ada yang baru bergabung, bahwa anak SMP YPS yang mendaftar mestinya ke SMA, mendaftar kembali ke SMP YPS, nanti akan dicek nama-namanya. Dan ada satu siswa dari SMP Negeri Wasuponda mendaftar juga ke SMP YPS, padahal dia dari SMP 1 Wasuponda. Begitu. Silakan. Barusan Ibu Sam, Pak Dharma, Ibu Sam bilang anaknya dia juga yang mendaftar ke SMP kembali. Oh begitu. Ibu Sam barusan. Tapi apakah sudah mendaftar? Dia sudah perbaiki. Sudah diperbaiki katanya. Gitu. Ini barusan SMS-nya masuk. Berarti salah satunya adalah dia. Karena QR-nya katanya ada masalah. QR-nya. Iya. Ya, terima kasih informasinya Pak Ridwan. Pak Haji Kamal, silakan. Iya. Halo Pak Kamal. Ya Pak, tunggu sebentar Pak. Oh, masih berdoa. Pak Holis. Dicatat tidak apa yang disampaikan. Oh begitu. Pak Holis, tentang PPDB ada Ibu. Kalau tidak ada ya biasanya Pak. Oke, silakan. Baik, selamat siang Pak Ibu. Juga semua yang sehat. Baik, terima kasih banyak Pak Dharma atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan syarat kenaikan kelas dan kelulusan siswa kelas 9, tentu saya sebenarnya Dharma akan selalu patokan dari informasi resmi dari Dinas Pendidikan Jawa Timur. Meskipun dari Dinas Provinsi dan Kementerian Pendidikan sudah memberikan informasi terkait kelulusan maupun saya lihat lebih banyak pada kelulusan siswa kelas 9 maupun kelas 12. Kita akan ikuti itu Pak. Kita lihat perkembangannya sampai tanggal 31 ini apakah masih perpanjang belajar di rumah atau bagaimana untuk wilayah Sorowako, karena tentu karakteristik setiap daerah berbeda-beda. Untuk itu, kalau kita mengacu pada informasi dari pemerintah pusat yang akan merencanakan memperpanjang sampai sekitar 3 bulan atau 90 hari ke depan terkait dengan karena adanya wabah virus corona ini, maka sudah ada juga sebetulnya arahan dari Mas Menteri terkait kelulusan itu bisa dipertimbangkan untuk secara kelulusannya itu adalah nilai siswa dari semester 1 sampai semester 5. Sedangkan tidak sebetulnya seandainya PTS-nya kemarin anak kelas 9 sudah selesai, maka kita sudah lengkap sebetulnya Pak, semester 1 sampai semester 6. Terkait semester PTS juga hanya berjalan sekitar 2 hari.
maka tidak maksimal pelaksanaan PTS itu untuk pengambilan nilai PAT semester genapnya anak-anak. Tetapi saya yakin dan percaya teman-teman guru dan wali kelas 9 itu sudah untuk di semester genap ini Pak. Saya nantinya meskipun misalnya PTS itu tidak dilaksanakan, maka kita berharap adalah nilai yang satu nilai, katakanlah itu rata dari tugas-tugasnya atau ulang hariannya tanpa mempertimbangkan nilai PAT-nya. Karena kan PTS-nya sudah ada. Nilai PTS kemarin itu kita ambil dari tryout yang kedua kalau tidak salah ingat. Sementara nilai PAT-nya itu untuk kelas 9 disepakati kita ambil dari nilai PTS. Tapi karena nilai PTS-nya tidak ada, karena alasan diliburkan beberapa hari ini, maka mungkin sementara ini Pak keputusan kalau diserahkan semua kepada sekolah, maka nilai semester 1 sampai semester 6 itu bisa dijadikan rujukan. Semester 6 kita sudah punya sebetulnya nilai dari teman-teman guru kelas 9 itu Pak. Saya yakin dan percaya teman-teman guru kelas 9 sudah punya nilai. Dan meskipun itu hanya bukan nilai tugas dan seterusnya sampai akhir semester genap kemarin, pernah semester genap kemarin teman-teman sudah punya nilai. Saya itu punya 2-3 nilai untuk mata pelajaran matematika, sehingga itu bisa dijadikan satu nilai. Kalau kita sepakati maka itu bisa dijadikan sebagai nilai semester genap. Tentu juga ini pertimbangan teman-teman guru dalam memberikan nilai akhir di semester genap itu. Misalnya pertimbangan tentu pertimbangannya adalah keaktifan siswa, perilaku dan seterusnya. Masuk tugas-tugas online ini bisa jadikan pertimbangan untuk menjadikan atau mendapatkan nilai akhir sebagai nilai semester 6 dari siswa kelas 9. Sehingga penentuan kelulusan siswa kelas 9 itu Pak bisa kita rampungkan dengan mengacu pada syarat kelulusan sesuai dengan permen yang ada. Saya kira antara Pak untuk syarat kelulusan tidak masalah menurut saya, meskipun PTS ini tidak bisa dilaksanakan, teman-teman saya yakin punya nilai untuk nilai semester genapnya. Untuk kriteria kenaikan kelas saya kira tidak kurang lebih sama yang kelas 9. Teman-teman juga sudah punya nilai. Kalau misalnya diperpanjang liburnya bukan liburnya, belajar di rumahnya sampai 90 hari ke depan, saya kira pertimbangannya sama tadi yang kelas 9. Teman-teman juga punya nilai, meskipun itu sampai di semester pertengahan semester genap saja, tapi itu bisa dijadikan karena kondisi itu bisa dijadikan sebagai nilai semester genapnya untuk kelas 7 dan kelas 8 Pak. Jadi kita tidak terlalu ini menurut saya. Demikian dari saya Pak Dharma. Oke, Pak Haji terima kasih telah memberikan masukan. Nah, kalau nanti bisa Pak Haji tuangkan dalam sebuah surat ketetapan yang saya bisa tanda tangani tentang syarat sambil menunggu surat edaran dari yayasan dan dari kabupaten. Meskipun sudah ada dari pusat, biasanya kita juga mengkombinasi arahan dari dinas kabupaten dan yayasan. Intinya di situ tadi dari rapat kepala sekolah tidak merugikan anak, Jadi kalau ada standar yang di atasnya surat edaran dan itu kalau tidak merugikan anak, itu bisa dilakukan. Tentu syarat minimal itu adalah berdasarkan surat edaran. Apalagi surat edaran itu sudah dibaca oleh khalayak banyak. Sudah banyak sekali orang tua atau siswa membaca syarat minimal yang ada di surat edaran menteri. Itu syarat minimal. Nah, biasanya kan YPS ada di atas dari syarat-syarat yang disyaratkan oleh secara umum. Kira-kira gitu. Nah, kenaikan kelas ini sambil berproses untuk mumpung juga masih lama,
teman-teman selama home office bisa menyiapkan data-data per anak, mencicil sehingga ada kelihatan gambaran mana anak yang perlu diimprove lebih awal secara daring dan sebagainya. Selamat bergabung Bapak Ibu yang baru bergabung. Saya Ada ya belum ada informasi resmi dari dinas kabupaten terkait ujian sekolah, Pak. Saya sih menduganya itu juga bukan sama dengan ujian nasional karena kondisi corona ini. Belum Ya. ada. belum Informasi, belum Pak. ada Pak. Kalau sebagai informasi Pak, gambaran di dinas pendidikan kita sudah home office semua pegawai dan siswa. Di negeri gurunya masih masuk. Setelah itu gurunya dirumahkan, kepala sekolahnya masih masuk. Saya belum update sekarang apakah kepala sekolah masih masuk, dianjurkan masih masuk atau bekerja dari rumah. Itu anunya Pak. Apalagi yang penting seperti ini pasti akan lambat informasi dari dinas. Iya. Tapi kita menyiapkan dulu Pak. Begitu keluar dari dinas aturannya kita sudah siap semua. Gitu. Jadi kalau saya lihat lambat di dinas. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa wah, ada berita gembira ini. Kata teman sekosku di SMA dapat pulsa 150.000 per guru. Wah, mantap ini. Nanti saya DPS berapa Pak? Itu kan. tentu begini. Tadi masih berproses Pak. Tentu akan berlaku pasti. Akan berlaku pasti semua. Kalau di SMA berlaku, masa SMP tidak, masa SD tidak. Jadi sekiranya nanti akan ada penggantinya yang sudah dipakai akan diganti. Mudah-mudahan itu benar berlaku untuk semua. Begitu. Tidak mungkin berbeda perlakuan. Cuma dapat SMP. Ya, tidak mungkin. Terima kasih infonya Bu Indah. Nanti kita follow up lagi. Saya ingin sampaikan Kebijakan sekolah kayaknya ini. Ya. Nah, seragam dan Pak seragam. Saya ingin menyampaikan ada beberapa teman baru bergabung. Saya ulangi lagi. Pendaftar SMP itu ada 29 yang siswa SMP mendaftar lagi di SMP. Datanya belum saya kumpulkan, nanti akan disampaikan ke wali kelas 9 untuk diinfokan lanjut ke orang tua. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi pelaksanaan ujian, syarat kelulusan dan kenaikan kelas, sambil menunggu edaran dari kabupaten dan yayasan, di sekolah perlu ada diskusi-diskusi yang terkait dengan syarat kelulusan dan kenaikan kelas. Kemudian yang ketiga, sesuai WA dari Pak Arfah tadi, untuk menanyakan ke rapat kepala sekolah sudah lanjuti, tapi yang di rapat kepala sekolah masih open sifatnya. Intinya sedang berproses berjuang. Saya juga tidak tinggal diam. Tadi ke Ibu Sam bertanya, dia sampaikan pada dasarnya budgetnya sudah siap. Minggu ini akan routing approval, angka juga sudah ada, tapi belum bisa dilepas karena belum pasti. Kemungkinan gajian ini tidak bisa karena gajian ini sudah masuk di bank. Untuk gaji Maret ini tidak bisa bergabung karena sudah gajian itu sudah masuk di bank. Kemungkinan di April, jadi terpisah dengan gaji. Kita doakan semua teman-teman di yayasan sehat walafiat dalam mengurus ini. Begitu Bapak Ibu sekalian informasinya, dan diingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, jaga jarak pada
keramaian-keramaian, kalau bisa tetap di rumah, apalagi apabila tidak ada keperluan yang mendesak keluar. Begitu. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Tetap menganjurkan ke anak-anak untuk tinggal di rumah, tidak sekedar mengerjakan tugas, tapi agar menjaga kesehatan. Yang berikutnya, teman-teman yang keluar, nanti sesekali dari luar, harap melapor dan tetap mengikuti arahan atau protokoler dari EMTPT Pale untuk memeriksakan diri ke dokter, ke rumah sakit. Kalau nanti ada di sana sarannya untuk karantina 14 hari, maka guru atau pegawai harus mengikuti. Nah, kita doakan anaknya Ustaz Samad saat ini sedang sakit di Maluku, anak yang terakhir, dan beliau sudah melapor minta izin cuti mulai besok. Hari ini berangkat ke Maluku. Lalu saya sampaikan kembali dari Maluku agar melapor dan menuju ke rumah sakit untuk memeriksakan. Mudah-mudahan beliau sehat-sehat. Begitu informasi. Adakah yang ingin disampaikan, Bapak Ibu sekalian? Tadi Pak. Tapi Pak, Yeah. itu tapi Pak Dharma, jam berapa bisa dapat info yang 29 orang itu? Karena ada yang tanya ini wali kelas. Oh begitu. Saya sudah kirim tadi informasinya, ya. Mungkin kira-kira jam berapa bisa dapat info? Ya, ini Pak. Apa itu tadi dan jelas? Yang 29 siswa yang mendaftar di SMP kembali. Oh, nama-namanya? Nama-namanya ya. Iya, nama-namanya betul, iya. Nanti Pak Holis yang informasikan ke wali-wali kelas 9. Ya. Pak Holis apa bisa bantu nanti atau bisa saya segera? Mungkin gini Pak Ridwan, 1 jam dari sekarang Pak ya. 1 jam dari sekarang. Oh iya, mudah-mudahan insyaallah. diperoleh. Iya, insyaallah. Makasih Pak. Ya. Boleh informasi Pak? Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Berkenan dengan informasi tadi, ada beberapa orang tua kelas 9 yang melakukan salah mendaftar. Kemarin orang tua wali dari perolehan saya menelpon. Kasusnya sama. Terus solusi yang saya tawarkan adalah orang tua tersebut membuat akun baru, kemudian mendaftarkan ulang anaknya sesuai dengan tingkatan sekolah. Jadi ceritanya orang tua ini sudah mendaftarkan, tapi sudah benar di SMA-nya gitu Pak. Oh. Ada 2 kalau tidak salah dari wali anak perwalian saya itu salah mensubmit gitu. Alasannya saya tanya kenapa demikian, karena yang di demo itu yang dipakai ternyata linknya larinya ke SMP gitu. Oh iya. Tapi solusinya itu dia sudah buat kembali akunnya dan anaknya sudah terdaftar di SMA. Tapi sekarang permasalahannya anak tersebut kan mempunyai dua pendaftaran, di SMP kembali mendaftar dan di SMA juga sudah terdaftar. Itu yang saya mau sampaikan. Solusinya yang diikuti adalah yang digunakan akun yang dipakai mendaftar SMA. Ya oke. Jadi akun yang dipakai mendaftar SMP jangan digunakan lagi. Oh iya, terima kasih. Sebenarnya itu akun yang sama bisa juga digunakan mendaftar di SMA. Karena tadi kan mendaftar di SMP. Yang tidak bisa akun yang sama digunakan untuk mendaftar 2 kali di tingkatan yang sama. Oh gitu. Ya, kemarin sudah coba orang tuanya begitu, bahkan selalu nelpon ke saya. Dan ternyata dia coba juga melakukan hal yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, tapi tidak bisa gitu. Makanya saya sarankan untuk membuat akun baru. Oh, gitu. Dan berhasil. Ya. Sudah berhasil, sudah tersubmit di SMA. Oke. Ya, teman-teman yang lain yang tadi belum ada informasi tentang anak SMP yang mendaftar di SMP, 1 jam dari sekarang, 1 jam dari berhentinya rapat kita akan saya sampaikan. Ada 29 yang tercatat ini yang saya ikuti tadi.
siapa-siapa anaknya belum sempat dicek, begitu. Nanti akan segera saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Tadi di Pak Ridwan sudah ketemu satu anak, berarti sudah tinggal 28. Di Pak Komang satu anak, tinggal 27. Tetapi apakah hanya 29? Karena saya lihat bertambah lagi nih daftar siswa yang daftar di SMP. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya lihat ada di chat tentang di SMA dapat biaya 150 per guru. Saya pikir akan berlaku secara umum. Dan tentu saya mau cari tahu dulu sumbernya dari mana. Kalau tadi sih dalam rapat belum, masih dalam tanda kutip berproses. Bahkan waktu 2 hari lalu kita sampaikan apakah bisa mengajukan proposal dan sebagainya. Nah, ini berita yang baru, tentu jangan dibantah-bantah dulu di SMA supaya yang SMP bisa ikut. Jangan bilang kenapa di SMA boleh, saya tidak boleh. Diam-diam dulu. Setelah itu kalau berlaku di SMA kan kita akan berlakukan juga di SMP. Saya kira akan seragam dari SMA, SMP, dan setekum YPS. Mohon bersabar, nanti akan kalau berlaku akan tetap tidak. Jadi begitu, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, tolong mengingatkan tetap anak-anak untuk social distancing, menghindarkan anak-anak keluar. Dan ini satu masalah Pak, tadi ada teman di SD mengangkat ini. Anak-anaknya sekarang ini sebenarnya tidak libur, dia belajar di rumah, tapi ada beberapa anak yang keluar dari Sorwaku seakan-akan libur, begitu. Pertanyaannya, apakah dia bagaimana dari sisi untuk mencegah itu? Apakah bisa diganjar dengan kehadiran? Tapi kalau kehadiran misalnya dia di tempat lain bisa mengikuti pembelajaran, apakah kita larang dan sebagainya? Minta masukan Bapak Ibu sekalian. Halo? Ya, siapa Ya. bisa komentar? Saya kalau boleh berkomentar. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Berkenan dengan ini, memang sekolah harus tegas membuat satu aturan, karena pada permasalahan sekarang bukan hanya terletak pada anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh, tetapi kasus yang terpenting adalah bagaimana upaya SMP EPS ini dalam memerangi pemutusan mata rantai COVID ini. Ya. Nah, yang selalu kita lihat di media sosial saat ini adalah ketika anak tersebut keluar, dia bisa mengikuti proses pembelajaran. Yang ditakutkan adalah ketika misalkan dia kembali dan kita tidak berharap dia ternyata terjangkit dan sebagainya, justru itu yang harus dikhawatirkan. Sehingga saya mengharapkan pihak sekolah tegas dalam arti bahwa memang harus ada satu aturan khusus. Kalau selama ini, mohon maaf, tingkat kehadiran di sekolah itu kan tidak menjadi penentu kenaikan kelas. Iya. Nah, berarti untuk upaya kita mendukung pencegahan mata rantai COVID ini, saya berharap sekolah membuat aturan tersendiri bahwa ketika anak tersebut tidak urgent dan dia harus meninggalkan Sorwako, maka itu harus diberi perlakuan khusus. Entah berapa hari, entah sampai di mana zonanya. Kalau itu masuk dalam kriteria, ya sudah, bisa saja itu menjadi pertimbangan untuk kenaikan kelas. Kalaupun dia bisa mengikuti proses pembelajarannya. Saya kira itu yang bisa saya pikirkan saat ini. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Komang. Jadi begini, kalau kita melihat protokoler di PT Pale, EMT, siapa saja yang datang kembali ke Sorwako, dia mengikuti langkah-langkah pertama ke rumah sakit, bahkan ada di karantina 14 hari. Nah, untuk mencegah anak-anak keluar, mungkin itu bisa disampaikan bahwa ketika nanti kembali, yang ketahuan, yang diam-diam kan sulit nanti. Tapi kalau ada info dari temannya, kita berlakukan seperti itu. Karena khawatir nanti kalau dia kembali,
kan resah ini, oh dia baru datang dari Makassar. Bisa resah teman-temannya, bisa resah orang tua siswa yang lain. Kita juga ragu-ragu mengajar di kelas seperti itu. Nah, begitu barangkali Pak Komang dan Bapak Ibu sekalian, bahwa pokoknya begitu dia meninggalkan sekolah dan kembali, wajib satu ke rumah sakit. Yang kedua, bisa saja dikarantina 14 hari, tidak lagi masuk ke sekolah. Begitu. Iya. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Itu untuk yang ditahu. Artinya bahwa orang tua melakukan komunikasi baik kepada sekolah maupun wali kelas gitu. Ya. Tapi bagaimana yang tidak pergi tapi tidak memberitahu wali kelas dan sekolah? Nah, yang tidak melapor ke wali kelas, tidak ditahu, tapi orang lain yang memberitahu, artinya akan kita tahu jadinya, Pak. Oke, baik, ya. Ya, ini intinya adalah mau dia langsung memberitahu atau lewat orang lain, Ya. berarti harus standar begitu, Pak. Oke, Jangan jangan nanti dia sampaikan saja ke orang tua, meskipun dia diam-diam, tapi nanti kalau ketahuan perlakuannya akan sama. Siap. Nanti akan disampaikan ke orang tua. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Komang. Ada komentar lain Bapak Ibu sekalian? Setuju. Bisa dibuat tertulis Pak, kayaknya itu. Mungkin mungkin begini Pak, tapi saya begini Pak, mungkin pemberlakuan itu berlaku sesekum Pak, jangan ke SMP saja. Karena kita dalam satu yayasan, jangan sampai nanti ada perbedaan perlakuan, kita memperluas lagi wilayah kerja kita gitu. Kira-kira begitu Pak sementara. Kalau di SIPS itu sudah berlaku begitu Pak. Orang yang datang dari luar diarahkan ke rumah sakit, kemudian bisa saja dia dikarantina 14 hari. Gitu. Jadi saya kira sudah jelas itu Pak. Tinggal kita memperkuat saja ke orang tua. Begitu Pak. Iya. Ya. Ada lagi yang lain? Supaya paketnya ini tidak cepat habis. Kalau tidak, nanti kita komunikasi lagi lewat WA. Ya Bapak Ibu sekalian. Dan saya melihat juga di SE pemerintah, SE surat edaran bahwa di bagian akhir bagaimana upaya sekolah untuk memperlancar itu bisa difasilitasi oleh sekolah bagi guru-guru yang mengajar dari rumah. Nah, dalam tanda kurung Dana bos Pak. Ya, ultanya begitu Pak. Kita upayakan ke sana. Mohon bersabar dulu Bapak Ibu. Ya. Oke, kalau tidak ada, demikian diskusi kita siang ini. Besok kita ketemu karena saya rapat rutin jam 9. Mungkin besok juga siang. Kita rapat lagi setelah sholat Jumat. Jam yang siap, sama. Pak. 13.30. Siap. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Pak. Selamat siang. Ya, selamat siang. Dadah. Nah, selamat siang semua. Halo, tetangga. Tetangga. Hai tetangga. Bebas ini. Tetangga atas dan bawah.